Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah pembungaan kredit. Sebagaimana kita ketahui, bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menempatkannya pada aktiva produktif, misalnya kredit, di mana dalam penempatan kredit ini bank akan memperoleh pendapatan bunga, di mana pendapatan bunga ini merupakan pendapatan terbesar bagi bank, khususnya di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui, pengalokasian dana pada aktiva ini cukup besar, atau bisa dikatakan sebagian besar dana dialokasikan dalam bentuk aktiva kredit ini. Oke, kita masuk ke pembahasan metode pembungaan. Ada 3 metode pembungaan secara umum. Yang pertama, flat rate atau flat rate. Selanjutnya ada sliding rate. Kemudian ada effective rate. Oke, kita akan bahas satu persatu nanti beserta dengan contohnya. Oke, kita mulai yang pertama. Metode flat rate, di mana metode ini didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Jadi bisa dikatakan angsuran pokok dan angsuran bunga pada metode ini rata. Jadi angsuran per bulannya yang diperoleh dari angsuran pokok ditambah angsuran bunga itu rata dari awal periode sampai akhir periode kredit. Oke, kita lihat bagaimana menghitung angsuran pokok bunga. Kita bisa lihat di sini rumusnya, M ditambah M kali I dikali T dibagi N, di mana M merupakan plafon kredit atau kredit yang disalurkan, yang disetujui. Selanjutnya I itu tingkat bunga, selanjutnya T jangka waktu, kemudian N jumlah angsuran selama masa kredit, jumlah bulan. Oke, selanjutnya untuk menghitung pembayaran pokok per bulan, karena ini flat atau rata, kita hanya menghitung satu kali, di mana angsuran pokok awal sampai akhir itu sama, termasuk juga bunganya. Nah, kita lihat untuk menghitung angsuran pokok per bulan cukup menggunakan rumus M per N, di mana M tadi plafon kredit dan N jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Selanjutnya, untuk angsuran per bulan, angsuran bunga per bulan, kita bisa menggunakan rumus M dikali I. I-nya di sini bunga per bulan. Oke, cukup mudah. Nanti kita lihat contohnya. Kita lihat contoh kasusnya. Selanjutnya, kita bahas dulu. Selanjutnya sliding rate. Sliding rate di sini angsuran pokok diperhitungkan tetap sama atau sama setiap angsuran, sedangkan bunga yang diperhitungkan menurun sejalan dengan berkurangnya sisa kredit atau sisa pinjaman. Oke, kita bisa lihat rumus yang digunakan, A sama dengan M per N, di mana A-nya itu angsuran pokok, selanjutnya plafon kredit itu M, dan N adalah periode kredit. Oke, selanjutnya untuk menghitung bunga bulan pertama, kita akan menggunakan rumus M dikali I, plafon kredit dikali bunga per bulan. Selanjutnya bunga bulan kedua, kita bisa lihat bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama M dikurang A dikali I.
atau langsung saja kita kalikan sisa pokok pinjaman pada bulan 2 dikali bunga per bulan. Jadi perhitungan berikutnya ya sama, disesuaikan dengan jangka waktunya atau bunga bulan berapa. Oke, saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke metode effective rate. Oke, di mana metode ini menetapkan angsuran pokok dan bunga secara konstan selama kredit. Jadi angsuran bunga ditambah angsuran pokok itu konstan dari awal sampai akhir periode kredit ya. Tapi sistem ini kita bisa lihat pada gambar ini, angsuran bunga terus menurun selama periode kredit ya, berbanding terbalik dengan angsuran pokok yang awalnya kecil terus mengalami peningkatan sampai pada periode kredit. Oke, selanjutnya dari ketiga jenis metode pembungaan ini, mana metode yang memberikan atau membebankan bunga kepada nasabah yang paling rendah? Oke, ini kita bisa hitung. Selanjutnya kita lihat contoh kasusnya. Di sini plafon kredit yang disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta, kemudian tanggal 1 April 2020 dengan suku bunga 15% per tahun, dengan jangka waktu kredit 3 tahun atau 36 bulan. Berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh nasabah atau debitur? Oke, kita akan menghitung dengan tiga metode pembungaan tadi. Kita akan bandingkan mana yang membebankan bunga tinggi atau rendah kepada nasabah. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, flat. Di sini kita menghitung dengan Excel ya, supaya lebih mudah. Kita lihat di sini kita bisa masukkan tadi bunga pinjaman 15%. Selanjutnya di sini kita masukkan bunga per bulan dengan membagi 12. 15% kita bagi 12. Selanjutnya jangka waktunya adalah 3 tahun atau 36 bulan. Selanjutnya plafon kreditnya adalah 600 juta, di mana tanggal pinjamannya itu 1 April 2020. Oke, kita buat dulu. Jadi di sini kalian bisa buat tabelnya. Kalian bisa lihat di materinya. Oke. Di bulan pertama kita masukkan tanggalnya dulu. Di sini bulan 5 tanggal 1 2020. Oke, enter. Jatuh tempo 1 bulan. Kemudian bulan kedua itu bulan 6 tanggal 1 2020. Enter. Oke. Selanjutnya ya, karena kita menggunakan Excel ya, kita bisa langsung mengcopy sampai ke bulan ke 36. Kita tarik sampai di bulan 36.
Dan di sini kita bisa lihat kreditnya berakhir pada 1 April 2023. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pokok pinjamannya. Pokok pinjamannya tadi 600 juta, kita sama dengan kemudian enter. Selanjutnya cicilan pokoknya. Oke, kita masuk tadi di flat rate. Oke, di sini kita bisa lihat rumusnya. Angsuran pokok per bulan itu M per N. Oke, kita di sini sama dengan 600 juta dibagi 36. Enter. Jadi angsuran pokoknya atau cicilan pokoknya per bulan adalah 16.666.000 sekian. Selanjutnya cicilan bunganya kita langsung mengalihkan di sini pokok pinjaman, kemudian kita kali dengan bunga per bulan. Oke. Karena ini flat, artinya kita menggunakan satu data. Ini juga tekan F4, oke. Kemudian enter. Di sini juga tadi, oke. Kemudian angsuran per bulannya bisa kita menggunakan rumus tadi, M tambah M kali I kali T dibagi N, atau langsung saja kita tambahkan antara cicilan pokok ditambah dengan cicilan bunga. Jadi angsuran per bulannya adalah 24.166.000 sekian. Oke. Saldo pokoknya atau sisa pinjaman kita bisa cari menggunakan di sini 600 juta dikurangi dengan cicilan pokok. Jadi yang mengurangi utang adalah cicilan pokok atau angsuran bunga, ya. Cicilan pokok, bukan angsuran bunga. Oke. Oke, di sini sisa pinjamannya 583 sekian. Oke. Ya, pokok pinjamannya bisa kita cari 600 juta dikurang cicilan pokok, sama tadi dengan mencari saldo pokok. Oke. Di sini kita coba langsung tarik. Oke, sampai oke, ada kesalahan, kita kontrol. Oke, kita karena sama, kita tekan F4, letakkan kursornya di sini, tekan F4, tekan F4, karena data yang kita gunakan sama, ya. Sorry, di sini lagi 36, tekan F4, enter. Ya, coba kita tarik. Oke, jalannya sama. Oke, ini coba kita tarik juga. Oke, di sini di periode terakhir 1 April 2023 angsuran atau sisa pinjamannya adalah 16.666 sekian. Di sini cicilan bunganya juga flat
rata, jadi kita tarik saja ke bawah. Oke, sama. Di angsuran per bulannya juga sama, kita tarik. Oke, kemudian di sini coba kita tarik. Oke, di sini di periode terakhir ya, pinjaman menjadi 0 setelah ada pembayaran di bulan terakhir 1 April 2023, di mana total pembayaran yang dibayarkan nasabah selama periode kredit adalah 870 juta. Ini penjumlahan atau total dari cicilan pokok ditambah bunga. Jadi kalau kita bandingkan dengan pokok pinjamannya tadi saya kurangi, ya, ada selisih 270 juta. Oke, kita pindah ke metode pembungaan yang kedua,